Semua, di video kali ini saya akan berbagi tentang cara melaporkan aset keuangan dan investasi dalam SPT 2022. Berarti kita mengacu ke penghasilan dan harta kita di 2021. Nah, kemudian tahun ini juga sebenarnya sudah berlaku pelaporan atau reinvestasi dividen supaya bukan objek pajak. Nah, untuk langsung Bapak Ibu silakan ke Excel yang sudah saya siapkan. Oke, jadi ini pada dasarnya yang namanya SPT itu ada 3 bagian. Ada penghasilan, ya. Penghasilan juga ada 3, penghasilan yang kena pajak progresif, penghasilan yang kena pajak final, dan penghasilan yang bukan objek pajak. Kalau Anda mengisi secara online juga kurang lebih tampilannya sama persis. Kemudian setelah penghasilan ada harta, ya, harta seperti ini, dan ada kewajiban. Nah, kewajiban saya tidak tampilkan karena fokusnya memang di reinvestasi, di pelaporan investasi dan aset keuangan, gitu ya. Nah, kemudian untuk 2022 ini juga ada reinvestasi dividen. Nah, kita nanti akan lihat contohnya satu persatu. Oke, nah kalau untuk case pertama, misalkan saya memiliki deposito, nilainya 500 juta. Kemudian bunganya 3,5%, bunganya saya masukin ke tabungan. Nah, bagaimana cara pelaporannya? Pertama kita cek dulu, deposito kodenya berapa? Deposito itu kodenya 014. Berarti saya input di sini, 014, format dulu ya, format, oke, teks, 014, nama hartanya, bebas, apakah Anda mau tulis misalnya Anda deposito di Bank Panin, atau deposito Bank BCA, deposito Bank BRI, atau cukup deposito aja. Nah, tahun perolehannya kapan? Jadi tahun sesuai yang tercetak di sertifikat deposito tersebut. Kalau misalkan penempatannya 2021, ya 2021. Nilainya adalah 500 juta. Kalau misalkan Anda rollover sehingga sertifikatnya menunjukkan nilai yang berbeda, ya silakan dicetak per akhir Desember 2022. Nah, kemudian nama banknya baru diinput di sini, misalnya nama bank, nomor rekening, ya. Atau kalau misalkan Anda memiliki lebih dari 1 lembar sertifikat, Anda jadikan 1, totalnya saja, sertifikatnya dirinci di sini juga tidak apa-apa. Yang penting itu per bank. Kenapa? Karena zaman sekarang lembaga jasa keuangan sudah melakukan pelaporan kepada perpajakan dan biasanya itu per institusi. Jadi dengan memisahkan per institusi, kalau misalkan suatu saat kita dipanggil atau diperiksa pajak, itu penjelasannya akan lebih baik. Nah, dari 500 juta ini kita akan mendapatkan bunga 3,5%. Bunga daripada deposito biasanya juga dikenakan pajak, gitu ya. Pajaknya 20%. Nah, itu juga walaupun sudah dipotong, perlu dilaporkan. Laporkannya di sini, di penghasilan yang kena pajak final, yang bagian pertama. Jadi, kalau deposito, RP 500 juta, dapat 3,5%, anggap aja 1 tahun ya. Berarti Anda isi di sini, 500 juta, kali 3,5%. Nah, Anda akan mendapat bunga 17.500.000, tapi kan yang kita terima enggak. Yang kita terima itu dipotong 20%. Nah, potongannya di sini. Jadi Anda di bagian penghasilan kena pajak final, Anda isi brutonya 17.500.000, PPh terutangnya 3.500.000. Apakah hal ini akan menyebabkan kita kurang bayar? Tidak. Karena bank sudah memotong. Jadi kita cuma melaporkannya saja. Jadi kita isi di sini 17.500.000. Nah, disebutkan juga kita punya bunga deposito, kita masukin tabungan. Dan kemudian saya juga memasukkan tabungan pada memiliki saldo per akhir Desember 25 juta. Berarti kan sebagian berasal dari ini, 17,5 kurang 3,5 berarti sekitar 14 juta. Sisanya mungkin dari saldo kas kita, dari sisa tabungan atau apa gitu ya. Nah, kalau tabungan kodenya adalah 012. Kita isi di sini 012. Tabungan. Nah, 2021, tadi kan disebutkan ada 25 juta,
merupakan kombinasi lah hasil dari bunga deposito plus juga mungkin uang kita sebagian. Nah, berarti nama bank, nomor rekening. Jadi Anda isi di sini. Gimana Pak bunganya Pak? Ya 1 juta dari 25, 1% dari 25 juta kan kecil sekali ya. Jadi kalau kita mau hitung ya misalkan ada lagi bunga tabungan 1% kali 25 juta. Ya, kita mesti tambahkan di sini, tambah 1% kali 25 juta. Nah, pajaknya juga sama Bapak Ibu. Ya, tapi kadang-kadang bunga tabungan ya nggak berasa ya, nggak bisa nutup, dia punya administrasi bulanan gitu. Ya, tapi kalau kita mau lapornya bagus, ini. Apakah boleh saya tidak laporkan? Boleh, tapi akan merugikan. Kenapa? Karena bisa saja kalau nilai tabungan deposito saya besar, bukan 17 juta nilainya. Nilainya misalnya 170 juta, 200 juta, atau bahkan 500 juta. Saya pakai uang ini untuk membeli aset. Nah, itu kan tidak tercermin di dalam kita punya penghasilan. Jadi seolah-olah saya sudah punya penghasilan sekian ratus juta yang sudah saya bayarkan pajaknya, saya tidak laporkan. Sehingga nanti pas diperiksa, kok si Rudi bisa dapat beli aset baru, tapi penghasilannya tidak sesuai, seperti itu. Jadi sebaiknya kalau sudah dipotong, kita laporkan. Nah, kemudian ini untuk deposito dan tabungan. Kemudian sekarang kita bicara saham. Misalnya saya buka rekening di Panin Sekuritas. Saya beli 50 juta, jual 52, beli 25, beli 27, jual 60, beli 60, terima dividen 1 juta, jual sebagian. Saldo akhir Desember saya book value 20 juta, market value 25 juta. Ya, jadi kalau di laporan bulanan kan pasti keluar tuh per akhir tahun modal kita berapa, kemudian nilai pasarnya berapa. Nah, pajak itu selalu mengenal yang namanya harga perolehan. Jadi kita itu tidak melaporkan nilai market value, yang kita laporkan itu adalah book value. Ya. Kalau saham ada dua macam ya, saham perusahaan TBK yang kita trading saham 031. Kalau misalkan Anda memiliki kongsi dengan orang-orang, nah, laporkannya 032. Di sini kita lapor 031. Saham TBK ya. Kalau nama lengkapnya sih ikutin ini ya. Kalau Anda isinya online biasanya dia sudah template-nya begitu. 2021 tadi book value-nya 20 juta. Di sekuritas misalnya Panin Sekuritas misalnya nomor rekening, kalau sekuritas kadang-kadang mereka pakai SIA ya. Perlu nggak Pak sahamnya dirinci? Nggak usah Bapak Ibu. Ya, jadi untuk merinci saham itu tidak perlu. Ya, kalau Anda rajin ya nggak apa-apa, ketik aja di sini. Ini juga dirangkum juga nggak apa-apa. Nah, jadi ini akan kelihatan dari sisi ininya. Nah, bagaimana dengan transaksinya? Saya beli 50, jual 52. Apakah mesti ngitung Pak untungnya atau ruginya? Kalau pelaporan saham agak unik. Saham itu yang dilaporkan itu adalah nilai penjualan. Jadi kita rekap yang jual aja. Jual 52 juta. Kemudian jual lagi 60 juta. Kemudian jual lagi 40 juta. Ya, jadi saya selama 1 tahun transaksi 3 kali. Kalau Anda scalping ya tentu akan lebih banyak lagi ya. Jadi kan saya lihat sini jual 52, jual 60, jual 40. Nah, laporkannya di sini penghasilannya. Ya. Jual 3 kali, masing-masing tadi 6, 52, 60, 40. 52, 40, 60. 52, 40, 60 juta. Nah, kita jumlahkan saja. Itu di nomor 3, penjualan saham di Bursa Efek. 52 juta, ditambah 40 juta, ditambah 60 juta. Nah, pajak terhutangnya itu adalah ini kali 0,1%. Nah, seperti halnya deposito, ini sudah dipotong Bapak Ibu. Ya, jadi kalau kita beli jual saham kan biasa ada selisih fee. Beli misalnya 0,15, jual 0,25. Selisihnya kan 0,1%. 0,1% itu adalah biaya PPh.
Jadi sama seperti bunga deposito sudah dipotong. Kalau minta data ini, sekarang banyak sekuritas sudah menyediakan layanan. Jadi Anda bisa minta misalnya print transaksi 1 tahun terakhir yang sell only berapa. Kemudian PPh yang terutang, ini langsung dikalikan aja. Nah, kita kan menerima dividen juga. Terima dividen 1 juta rupiah. Dividennya agak berbeda. Kalau tahun sebelumnya, dividen kita laporkan di sini, kena pajak final 10%. Tapi sekarang dividen sudah bukan objek pajak, karena setelah Undang-Undang Cipta Kerja berlaku, itu diberikan kebebasan untuk tidak usah bayar pajak, dengan syarat direinvestasikan selama 3 tahun. Oke, jadi kita isi di sini, dividen saham. Sebentar, izin dulu Ibu. Oke, nah jadi kita laporkan di sini. Nah, reinvestasi dividen itu seperti saya jelaskan ini harus dilaporkan di SPT juga. Ya. Jadi kalau Anda masuk secara online, saya baru menemukan cara-cara online. Anda masuk ke menu profile, pilih aktivasi fitur, nah kemudian pilih e-reporting investasi. Pilih e-reporting investasi, nanti akan muncul seperti ini, e-reporting investasi. Nah, pada saat Anda klik ya, dia akan muncul yang di kanan ini, daftar pelaporan, seperti ini. Nah, kemudian klik lapor. Setelah klik lapor, dia akan muncul laporan dividen atau penghasilan lain, laporan investasi. Ya, jadi ada dua pilihan ini. Ketika Anda terima dividen, Anda klik tambah. Nanti akan muncul keterangan seperti ini. Mohon maaf ya, yang di sini. Pelaporan dividen, ya, pelaporan keberapa. Dividennya ada jenisnya, ada dividen dari dalam negeri, ada dividen dari luar negeri pun dibagi yang perusahaan efek sama bukan perusahaan efek. Kemudian ada penghasilan setelah pajak dari luar negeri, badan usaha tetap dan non badan usaha tetap. Terus terang saya masih kurang begitu mengerti yang dimaksud dengan badan usaha tetap luar sama ini. Ya. Jadi dividen, semua dividen dari dalam negeri, mau perusahaan TBK ataupun perusahaan tidak TBK, itu sudah bukan objek pajak. Kemudian kalau dividennya dari luar negeri, kalau perusahaannya TBK, Google, Microsoft, Amazon, dan seterusnya, maka itu bukan objek pajak dengan syarat direinvestasikan. Kalau yang dia saham bukan bursa efek, itu ada syarat dividen payout ratio minimal 30%. Jadi misalkan Anda punya perusahaan di luar negeri, perusahaan luar negeri Anda untung misalnya $1 juta, dia bagikan dividen, dividennya baru bukan objek pajak kalau dividen payout ratio-nya $300.000. Jadi harus ada lampiran RUPS-nya. Ya, kalau kita nggak bisa menunjukkan bahwa dia itu 30%, maka masih merupakan objek pajak. Nah, kita isi ya, misalnya Anda terima dividen dalam negeri, memberi penghasilannya, misalnya Anda punya saham Bank BCA, tanggal terimanya kapan, pakai payment date, ya. Kemudian terima 1 juta, investasi 1 juta. Karena kalau saya isi di sini 1 juta, di sini saya isi 500.000, maka 500.000-nya kena pajak 10%. Begitu. Nah, setelah Anda klik ini, baru Anda klik pelaporannya. Jadi saya terima dividennya kapan, pelaporannya yang pertama, tanggal investasinya adalah tanggal Anda melakukan reinvestasi, kemudian bentuknya apa? Bentuknya bisa banyak sekali Bapak Ibu, masuk tabungan, deposito, reksadana, bahkan beli emas lantakan, emas batangan gitu ya, sektorial juga boleh. Pilihannya banyak sekali, Anda tinggal klik aja. Baru di input. Penting untuk menginput, kenapa? Karena kalau kita tidak input di bagian sini, ada kemungkinan Anda jadi punya hutang pajak. Nah, dan itu inputnya juga harus selama 3 tahun. Karena dividen ini bebas pajak selama direinvestasikan 3 tahun. Kalau yang mau Anda nikmati bagi hasilnya, misalnya kita taruh di reksadana proteksi, ada bagi hasil, boleh. Kita taruh di deposito, terima bunga, boleh. Taruh obligasi, terima kupon, boleh. Tapi kalau misalkan kita taruhnya kita ambil pokoknya, nah itu jadi tidak boleh. Kenapa? Karena yang harus diinvestasikan adalah pokok. Oke, jadi ini untuk dividen ya, isi di sini. Nah, kalau harta kan bisa dirinci, penghasilan nggak bisa. Jadi Anda bisa catatan sendiri. Gitu.
Nah, selanjutnya kita ke membeli obligasi ORI misalnya. Kan sekarang banyak penawaran ORI. Katakan saya beli ORI 100 juta, kupon 4,9%, belinya katakan bulan Maret, jadi saya sudah terima kupon 9 kali. Jadi obligasi negara itu kodenya 034. Jadi 034 obligasi negara untuk pemerintah kalau bahasa pajaknya. Terimanya 2000, belinya 2021. Kemudian tadi 100 juta. Misalkan saya beli di bank atau sekuritas XYZ, mau rekening atau CIF berapa gitu ya. Nah, kan saya menerima kupon nih, kuponnya 4,9%. Kuponnya juga sudah dipotong pajak Bapak Ibu. Dan untuk obligasi negara itu masih sama dengan bunga deposito. Ya, jadi kita tambahkan lagi keterangan di samping. Obligasi ORI, ya, 100 juta, 4,9%, 9 kali. Berarti di sini kurang lebih tambah 100 juta dikali 4,9% bagi 12 kali 9. Nah, kalau pajak atas obligasi itu beda Bapak Ibu, kenanya 10%. Kalau deposito kan 20 ya. Jadi kita nggak bisa lagi pakai langsung kali 20%. Jadi kita masih hitung agak manual nih. Karena yang 50 juta dan 25-nya itu kena 10%. Tapi kalau yang ininya cuma kena 20, yang ini yang terakhir kan cuma kena 10%. Jadi kita masih hitung terpisah. Ya. Nah, ini yang tadi ya, 3,5%. 3,5% dikali 500 juta dikali 20%. Ya, ini yang bunga depositonya. Bunga tabungannya 25 juta dikali 1% dikali 20%. Nah, ini 50.000. Nah, kalau ini adalah 100 juta dikali 4,9%, karena terima baru 9 kali, bagi 12 kali 9. Nah, kemudian dipotong 10%. Jadi kita jumlahkan di sini. Ini tambah ini tambah ini. Oke, ini untuk yang obligasi. Selanjutnya obligasi juga ada yang corporate. Kalau corporate pemerintah 034, ini 033. Katakanlah saya beli obligasi di secondary market 100,5, senilai 1M, kuponnya 6,5%, sudah terima kupon 2 kali. Kalau corporate itu setahun baginya 4 kali. Misalnya kita belinya di pertengahan tahun. Nah, berarti obligasi perusahaan 033. 033, obligasi perusahaan 2021. Nah, kan saya beli 1M di harga 100,5%. Berarti harga perolehan saya 100 juta, ini. Nolnya kelebihan 1. Ya. Jadi yang kita isi sekali lagi ya, itu harga perolehan. Nah, misalnya saya belinya di bank ABC, nomor rekening 123, 120. Nah, kan di sini saya telah menerima kupon 2 kali, 6,5% 2 kali. Setahun bayar bunga 4 kali. Nah, kalau itu masuk di penghasilan kena pajak final. Yang di sini, bunga atau diskonto obligasi. Ya. Oke, also di saya letak di bawah. Nah, jadi tadi obligasinya RP1M, kuponnya 6,5%, terima 2 kali. Berarti 1 miliar dikalikan 6,5%,
dikali bagi 4 ya, karena setahun corporate 4 kali 2. Jadi kita terima 32,5, tapi sekali lagi nilai gross yang kita terima adalah dipotong pajak 10%. Kali 10%. Nah, jadi ini adalah untuk yang obligasi korporasi. Ya. Ini berlaku untuk bunga, berlaku juga untuk diskonto. Maksudnya diskonto itu apa? Diskonto itu misalkan kalau saya beli RT 1M 5 juta, ya. Kemudian jual di RT 1M 10 juta, ya. Untung 5 juta. Nah, kalau misalnya skenario yang seperti itu, beli 1M 5 juta, jual 1M 10 juta, maka 5 jutanya itu kena pajak 10%. Jadi Anda waktu terima uang, itu nggak terima uang 1 juta, 1 miliar 10 juta. Anda kan terimanya 1 miliar 10 juta, dikurangi 5 juta dikali 10%. Jadi dikurangi 500.000. Jadi kalau misalnya saya punya obligasi satu lagi yang saya sudah beli dan sudah saya jual, berarti saya akan hitung capital gain-nya berapa, oh 5 juta. Nah, plus 5 juta tersebut, itu juga dikenakan pajak 10%. Itu sudah pasti dihitung sama si bank atau sekuritasnya. Jadi bank atau sekuritas itu tahu harga beli Anda di harga berapa, Anda jual di harga berapa, nanti mereka akan menghitung pajaknya. Itu berlaku untuk kupon ataupun untuk diskonto. Diskonto itu maksudnya capital gain. Kalau capital loss bagaimana? Kalau capital loss itu mengurangi. Ya, misalnya sebaliknya, saya beli 1M, jual 1M 10 juta. 1M, rugi 5 juta. Maka atas kupon yang saya terima dari penjualan obligasi tersebut, itu kan saya masih bayar pajak lagi. Pajaknya dikurangi 5 juta. Jadi bukan pajaknya, sorry. Jadi misalnya saya terima kupon, let's say 30 juta. Kemudian saya jual, saya rugi 5 juta. Berarti 10%-nya hanya dikenakan dari 25 juta. 30 jutanya dikurangi kerugiannya, baru dikalikan 10%. Jadi kalau dia rugi, itu diskon pajak, tapi paling maksimal sebesar kupon terakhir. Oke, lanjut. Kemudian reksadana misalnya. Saya beli di 2 MI. MI yang pertama saya beli 2019, 2020, 2021. Jadi ini yang kita kenal dengan istilah auto debit gitu ya. Bagaimana Pak kalau seperti ini gitu ya. Nah, jadi reksadana kodenya adalah 036. Katakan ini saya beli di Panin Asset Management misalnya. Nah, ini kan saya beli 3 tahun. 2019, 2020, 2021. Nah, kalau seperti ini ada 2 pilihan Bapak Ibu. Kalau Anda punya akuntansi itu bagus, pencatatan Anda luar biasa bagus, saya bisa laporkan terpisah. 2019, 2020, 2021. Kita lapor seperti ini. $24 juta, katakan 1 bulan 2 juta ya. 24. Ini alternatif pertama. Alternatif kedua, nggak usah. Kita laporkan 1 kali aja. Jadi di SPT 2019, SPT 2019, saya akan lapor saya punya reksadana segini. Kemudian di SPT 2020, saya akan yang 2019-nya saya hapus, ya. Ini saya isi 48 juta. Jadi akumulasi dari pembelian 2 tahun. Dari mana uangnya? 24 jutanya uang tahun ini. 24-nya tahun ini, 24-nya adalah aset tahun 2019 yang seolah-olah saya jual untuk dibelikan tahun 2020. Kemudian di SPT 2021, ya, berarti kita laporkannya adalah seperti ini. Berarti ini 2021, 24 kali 3, 72 juta. 24 kali 3, 72 juta.
Nah, jadi ini cara yang kalau misalkan Anda cuma mengandalkan laporan akhir tahun, ini adalah book value. Market value-nya kan bisa 75, bisa juga 60 tergantung hasil investasinya. Nah, jadi itu kita bisa laporkan apakah kita rinci ya, seperti ini, atau ya setiap tahun saya lapor, cuma waktu saya lapor yang lama saya hapus, saya isi yang baru. Kalau di online lebih gampang, Anda tinggal ubah aja. Ya, ubah tahunnya sama ubah nominalnya. Saya lebih menyarankan Anda menggunakan cara ini. Gitu ya. Kalau kurang, saya tambahkan lagi. Nah, kemudian saya juga punya reksadana di MIB misalnya. Saya beli saham 100 juta, jual 105 juta dengan cara switching. Gitu ya. Kadang-kadang orang suka tektok-tektokan. Saya juga punya proteksi 100 juta, sudah terima bagi hasil 3 kali 4,5 juta. Kemudian saldo akhir Desember, book value-nya 205, market value-nya 208. Nah, kalau seperti ini case-nya Bapak Ibu, karena dia beda MI, kita tetap lakukan di laporan terpisah. Ya. Terus sekuritas juga boleh ya, atau per bank agen penjual. Reksadana, nah 2021. Nah, sama yang kita laporkan book value 205 juta, bukan market value. Misalnya MIB gitu ya, CIF. Sekian. Nah, di sini kan saya untung. Waktu beli 100 switch ke 105, berarti kan untung 5 juta. Beli proteksi 100 terima 3 kali 4,5 juta. Nah, kalau reksadana itu bukan objek pajak, dan reksadana itu namanya bagi hasil, bukan dividen. Jadi tidak ada kewajiban untuk reinvestasi seperti halnya dividen pajak, dividennya saham. Nah, jadi di sini Anda bikin catatan lagi, keuntungan switching, RP 5 juta, terus bagi hasil 4,5 juta. Ya, tinggal tambahin aja. Saya terima 1 juta dividen saham, tambah 5 juta, tambah 4.500.000. Ini untuk yang reksadana. Nah, unit link gimana, Pak? Unit link misalnya saya store 100 juta selama 3 tahun, nilai tunainya 25 juta. Memang ada beberapa opsi, ya. Ada yang berpendapat kita bisa melaporkan premi yang disetor, ada juga yang berpendapat melaporkan nilai tunai. Yang jadi masalah, nilai tunai itu potongannya banyak. Ada biaya asuransi, ada biaya biaya asuransi, sama ada biaya administrasi dan lain-lain. Tapi kalau misalkan Anda memiliki informasi nilai tunai, laporkan saya nilai tunai. Nah, unit link itu tidak ada kodenya. Jadi kita laporkan dengan kode 039. 039. Investasi lainnya 2021. Kalau ada nilai tunai, itu laporan nilai tunai 25 juta. Unit link misalnya Panin Daiichi Life. Tapi kalau misalkan Anda tidak memiliki keterangan unit link, ya akumulasi uang premi yang Anda setorkan. Nah, kalau unit link dicairkan, saya sudah baca, sesudah 3 tahun, dan misalnya nilai tunainya 25, ternyata pengembangannya bagus, terjual 28, maka untung 3 juta kan. Nah, 3 jutanya itu dimasukkan sebagai penghasilan bukan objek pajak. Tapi kalau misalkan Anda jual sebelum 3 tahun, itu dikenakan PPh final, kalau nggak salah 15% atau 20% seperti halnya deposito. Tapi kalau sudah lebih dari 3 tahun, maka itu tidak lagi dikenakan yang namanya PPh. Nah, bagaimana dengan aset lain seperti kripto, ya, kripto dan lain-lain. Nah, kalau kripto dan lain-lain, menurut saya Anda bisa masukkan di 039. Kripto, NFT, ya nilai pembelian Anda pada akhir tahun. Terus kalau misalnya saya beli kripto untung gimana, Pak? Nah, kalau kripto untung itu kena pajak progresif. Misalnya Anda beli kripto, ya, beli misalnya nilainya 50 juta. Jual di RP 60 juta. Untung 10 juta kan, maka 10 jutanya masuk sini. Nah, berbeda dengan yang bukan objek pajak ataupun final, yang Anda masukkan di sini itu akan membuat Anda kurang bayar pajak. Jadi memang aturannya seperti itu. Selama kripto selama ini itu dikenakan pajak progresif, dan itu keuntungan dari pengalihan harta.
Itu sama kayak Anda jual tas Hermes, Anda jual misalnya mobil bekas, Anda punya, Anda beli 100, Anda jual 120 misalnya. Itu juga masuk di sini. Ya. Nah, sementara kalau untuk dia punya pelaporan harta di 039. Oke, demikian. Ini sudah selesai untuk harta keuangan ya, mulai dari deposito, reksadana, unit link, saham, obligasi. Demikian dari saya, semoga bermanfaat dan membantu pelaporan SPT Anda. Terima kasih.